Kami bersyukur karena kami hari ini mempelajari satu pribadi Nabi yang sungguh-sungguh mengerti hati Tuhan dan meratapi akan bangsanya. Seperti Kristus, demikianlah Yeremia. Kami hari ini belajar dari seorang hamba-Mu, walaupun penuh dengan kelemahan, tetapi Tuhan topang dan Tuhan kuatkan. Sampai kepada akhir hidupnya, Yeremia tidak menikah, karena dia mengerti panggilan Tuhan begitu berat, dan tidak mungkin dia bisa memikirkan hal lain kecuali untuk Tuhan. Dan tantangan begitu berat sampai akhirnya dia harus dibunuh. Tuhan, kami tahu darah nabi dan darah kaum martir tidak pernah terhapuskan dan tidak pernah dilupakan. Bahkan sampai hari ini bangsa Israel harusnya berterima kasih dengan Nabi Yeremia, Yesaya, Yeskel ataupun nabi-nabi yang lain, karena mereka mengingatkan terus bahwa bangsa ini sudah jauh dari Tuhan, bahkan menista Tuhan, meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan, dan sangat bebal dan menghina Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa itu semua menunjukkan siapakah manusia sebenarnya. Walaupun dilimpahi dengan berkat dan kasih Tuhan, manusia tetap manusia yang jatuh dalam dosa. Tanpa perjanjian baru, tidak mungkin ada satu orang pun yang layak diterima oleh Tuhan. Dan inilah rahasia dari kitab Yeremia, seorang hamba-Mu yang mengerti dan satu-satunya kitab dalam perjanjian lama yang membukakan tentang inti perjanjian baru yang kami akan pelajari. Bawalah hati kami untuk mengenal Kristus dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Yeremia. Kami serahkan hati kami, biarlah roh Tuhan bekerja dan Bapa Surgawi mencurahkan sumber berkatnya dan kemurahannya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membaca di dalam Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-4, 5, 6 ya, sampai kemudian ayat 10 ya, 10. Saya tidak menjelaskan tentang penglihatan itu ya. Itu nanti di dalam kitab Wahyu kita akan membahas semuanya ya, tahun depan. Saya usahakan tahun depan kita membahas kitab Wahyu selama 2 tahun ya. Yeremia pasal pertama ayat yang 4. Yeremia dipanggil dan diutus. Demikian firman Tuhan. Datang kepadaku bunyinya. Ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi, bukan bangsa Israel, saudara. Bagi siapa, saudara? Bagi bangsa-bangsa. Jadi seluruh nabi di Israel itu tidak khusus untuk Israel saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa. Jadi semua nubuat nabi itu menubuatkan tentang Kristus, itu adalah nubuat untuk segala bangsa. Engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Engkau menjadi bapak umat perjanjian baru. Abraham juga menjadi bapak umat perjanjian baru bangsa-bangsa, bukan hanya keturunanmu Israel dari Yakub ya, Ishak Yakub, bukan hanya itu, tetapi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-6, maka aku menjawab. Nah, ini perhatikan, Yeremia itu kira-kira masih muda dan dewasa gitu ya. Dewasa itu kira-kira umur 20 ke atas lah. Dan ada yang mengatakan Yeremia itu masih umur sekitar 19-an waktu dipanggil Tuhan. Apakah benar? Nah, kita masih tidak tahu secara persis ya, tetapi kemungkinan besar Yeremia minimal kalau dia merasa muda itu di bawah 30 tahun ya, dan dia dipanggil oleh Tuhan. Demikian jawab daripada Yeremia. Aku menjawab, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Itu loh yang nabi-nabi, itu loh yang ahli Taurat, itu loh orang-orang yang tua-tua itu yang luar biasa, panggil mereka. Kalau aku, aduh, terlalu muda, masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, ayat yang ke-7, janganlah katakan aku ini masih muda. Saudara, kenapa panggilan hamba Tuhan itu bukan panggilan pada masa tua? Jarang sekali orang tua panggil hamba Tuhan, yaitu pada masa muda.
Dan hampir semua di dalam Alkitab, nabi-nabi dipanggil pada masa muda. Ya, artinya Tuhan menyenangi masa keperkasaan manusia, yaitu masa muda. Jadi ada yang enggak dipanggil tua, ada ya. Yang sudah umur 40 tahun ada Musa. Ya, Musa itu 40 tahun dipanggil. Ya. Terus di 80 tahun membawa bangsa Israel keluar, 40 tahun, 120 tahun dia mati. Ya, jadi pas 40 tahun. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kenyataannya Yeremia tidak pernah dilepaskan dari penderitaan dan kematian, dan dia mengalami semuanya. Terus janji Tuhan itu kapan? Kan dikatakan di sini kan, untuk melepaskan engkau. Apa itu janjinya? Padahal dia nggak pernah dilepaskan, masuk penjara sini, masuk penjara lagi, dibuang di kot gitu kan, dan berkali-kali dilepasin. Nah, di situ. Ya, jadi Tuhan melepaskan. Dalam arti apa? Bukan secara fisikal, tetapi secara batin, spiritual, dan secara rohani. Ya, itu kekuatannya jauh lebih daripada orang di penjara. Nggak bisa memenjara orang yang beriman. Bahkan membunuh orang beriman pun darahnya berteriak memohon pada Tuhan dan menuntut keadilan. Lalu Tuhan mengelukkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, ini bedanya dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Saudara, kita orang-orang perjanjian baru, firman Allah itu bukan ditaruh dalam mulut kita, tapi ditempatkan, ditanam dalam hati kita. Yeremia ini masih di mulutnya, dan Tuhan tidak mengatakan aku taruh dalam hatimu. No, karena itu perjanjian baru. Saudara, nabi tetap nabi, dan perjanjian lama tetap perjanjian lama, dan perjanjian baru itu beda dengan perjanjian lama. Bedanya apa? Tuhan mengatakan, aku menaruh firmanku, perkataan-perkataanku dalam mulutmu, tapi perjanjian baru, di dalam hatimu, aku tuliskan dalam batinmu. Saudara, beda jauh, saudara. Yang satunya kepastian, dan tidak pernah terlepaskan, dituliskan selama-lamanya, yaitu Roh Kudus yang menuliskan dengan darah Kristus, menandatangani roh dan jiwa kita, supaya sah untuk masuk surga. Ya, jadi dimetre, dicap dengan kuasa Roh Kudus. Dengan capnya siapa? Capnya itu adalah darah Yesus. Ya, oke, ayat yang ke-10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa, saudara? Mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara, ini perkataan ini sama, ya kira-kira sekualitas dengan Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Ya, itu mirip. Ya, tapi kita tidak bahas di sini. Nah, saudara, kita lihat Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat 31. Ya, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Karena perjanjian baru ini memperbarui perjanjian lama bersama dengan kaum Yehuda dan Israel, karena bangsa Israel menjadi pecah menjadi dua, Yehuda dan Israel, ya, utara dan selatan. Nah, dikatakan di sini memperbarui, aku datang memperbarui, mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dari kaum Yehuda, bukan seperti, nah ada bedanya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, perkataan ingkari ini atau khianati, ya, dikhianati, mengingkari. Dikatakan, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi apa yang terjadi?
mereka meninggalkan aku. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, surah yang baru ya, perjanjian yang baru. Aku akan menaruh Tauratku. Tadi Yeremia pasal pertama dikatakan perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Tapi di sini dikatakan aku menaruh Tauratku, firmanku di dalam hati batin mereka. Dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Teologi. Tahu teologi? Mengenal Allah. Studi mengenal Allah. Tidak perlu lagi nanti. Kenapa tidak perlu? Karena waktunya nanti kita akan mengenal Tuhan muka dengan muka. Jadi tidak membutuhkan lagi, kecuali langsung Tuhan sendiri yang ngajar kita. Jadi di surga jangan cari pendeta, nggak laku. Karena pendeta kita, imam besar kita adalah Yesus sendiri. Jadi jangan cari saya. Aduh Pak pendeta aku mana? Nggak ada. Ya, di sana jabatan pendeta itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus pendeta agung. Ya, saya juga pendeta agung. Nama saya pendeta agung, agung nama saya. Ya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Dikatakan di situ kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Luar biasa, saudara. Setelah selesai ngomong perjanjian baru, saudara tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus setelah ayat 35? Saudara, mengerikan sekali. Dihancurkan semuanya bangsa Israel. Dan Tuhan membuka semua, dari bangsa Israel rakyatnya sampai kepada penguasanya, sampai kepada imam-imamnya, nabi-nabinya, tua-tuanya, semua brengsek semuanya, hancur semuanya. Dan saudara membaca salah satu ada satu kata tempat namanya Tofet ya, di dalam Yeremia pasal 20 ke atas itu saudara baca semuanya. Kalau saudara pernah baca tahu ada Tofet. Tofet itu satu nama tempat di mana yang paling gelap, paling kotor, paling apa ya, dikatakan yang dibakar sampai gosong. Itu disebut sebagai Tofet. Lembah Gehenna, lembah Ben Hinnom. Dan itu arti neraka adalah Gehenna dalam perjanjian lama. Lembah di mana sampah dibakar, semua dibakar, orang jahat dibakar, orang semua, itu semua tempat pembakaran. Dan di tempat itulah, saudara tahu tempat itu ada dewa Molok yang dipuji oleh bangsa Israel, meniru bangsa-bangsa seperti bangsa-bangsa sekitar Israel itu, jadi Babilonia dan Assyria, bangsa-bangsa yang lain, Kanaan dan semuanya aneh-aneh gitu kan. Saudara, apa yang dipersembahkan oleh bangsa Israel? Anaknya sendiri. Saudara, ini mirip seperti bapak menyerahkan anaknya, dan bangsa Israel menyerahkan anak sulungnya bukan kepada Allah, dia menyerahkan pada dewa Molok. Itu banyak cerita tradisi, tapi saya nggak mau cerita di sini. Saya untuk diri saya sendiri aja. Termasuk ada mama yang melihat anaknya digantung kemudian dibakar hidup-hidup, dan anak itu meronta-ronta, menangis-nangis, sehingga mamanya yang dari jauh mendengar anak itu dibakar, nangis, seperti itu. Mamanya meratap luar biasa, dan termasuk Yeremia menangisi bangsa ini. Dosanya begitu berat sekali. Masakan kamu anak-anak kerajaan surga melakukan ritual yang menjisikkan dan mengerikan itu, anakmu sendiri kamu persembahkan bukan kepada Allah, dan kamu bunuh, kamu bakar kepada dewa Molok, dan kamu menyenanginya teriakan anakmu yang di dalam kematian itu. Dan mamanya yang berada itu, mereka menjerit seperti tangisan di Rama. Masih ingat saudara? Yeremia menangis, ibu-ibu menangis, dan semua menangis luar biasa saudara. Bangsa ini biadab, bebal sekali. Dan sampai kepada langit surgawi. Dan Tuhan katakan, aku menceraikan bangsa Israel. Aku batalkan perjanjianku, karena engkau mengingkari perjanjianku.
Saudara, banyak orang mengatakan, oh bangsa Israel itu Pak, bangsa pilihan Tuhan, nggak mungkin dibuang ke neraka. Saudara, kamu ingin tahu, yang bisa masuk tanah Kanaan itu keturunan yang baru, semua keturunan yang lama masuk neraka semua. Siapa bilang orang Israel pasti masuk surga? Enggak ada itu. Itu orang-orang dengan Bani Korah berapa puluh ribu orang masuk ke dalam bumi langsung, ditelan bumi, masuk dalam neraka bumi. Pusat bumi itu kan api. Dan berapa kali mereka ditulah mati. Dan yang ditulah mati itu masuk neraka, nggak masuk surga. Karena mereka dikatakan dibinasakan Tuhan. Saudara, tidak ada perjanjian secara jasmani daging yang kekal kecuali dalam Kristus. Dan dosa inilah yang membuat Allah itu marah. Nah, kita bahas sekarang ya. Kita buka di dalam PowerPoint-nya. Bentar saya bukanya. Ini belum dibuka. Nah, saudara perhatikan. Kita agak cepat ya. Ini karena ini panjang sekali. Karena ini sejarah ya. Jadi panjang sekali. Tapi saya berusaha meringkas itu dalam beberapa ringkasan. Nanti saudara kalau saudara mau belajar, minta PowerPoint-nya. Ya. Nah, saudara perhatikan. Yeremia dari kata Yahu. Yahu itu Yehova, Yah dari kata inti dasar Yah, Yahu, Yehova. Dan Mia atau Rum ya dari kata Yerum itu artinya apa? Meninggikan, memuji, memuliakan. Engkau yang tertinggi Tuhan, tapi engkau direndahkan, dihina luar biasa oleh bangsamu sendiri. Dan apa yang terjadi pada Yeremia, terjadi pada Kristus Yesus sama persis semuanya yang dialami Tuhan Yesus. Dan dia meratapi, Yeremia meratapi siapa? Yerusalem. Tuhan Yesus meratapi siapa? Yerusalem. Kenapa engkau membunuh aku? Yerusalem, Yerusalem, Bapa surgawi menantikan engkau dan membuka hatinya, tapi engkau begitu bebal, engkau membinasakan anak Allah. Saudara, itu sangat miris dan kadang-kadang menggetarkan hati kita, biadabnya bangsa Israel. Jadi saya kalau orang memuja bangsa Israel, saya katakan, kamu nggak tahu yang kamu puja otaknya, yang kamu puja hasilnya, tapi kebebalan hati dosanya kamu lupakan. Saya pernah kirim surat ke Eli Sorkin dan saya beritahu, kenapa engkau tidak menceritakan kebebalan bangsamu dalam dosa, tidak pernah engkau ungkapkan. Saya kirim email pemimpin dari Sarapan Pagi Biblika yang di Israel. Kenapa kamu tidak pernah membahas dosa bangsamu yang bebal, yang biadab seperti itu? Tidak pernah kau bukakan. Karena engkau tidak mengakui di dalam teologi reform tentang dosa asal. Engkau pikir bangsaku masih baik. Saya katakan, tidak bisa. Kalau bangsamu baik, dia nggak akan datang. Kalau bangsamu bisa menyelamatkan bangsa lain, Yesus tidak akan datang. Karena engkau sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, nggak dijawab. Sebagai pertimbangan, dikatakan, saya akan mempertimbangkan. Saudara, inilah kelemahan-kelemahan. Kalau saudara mau belajar tentang Jewish tradition dan semuanya, itu ada di kelas STUJK. Jilid 1 sampai 6 dan ada di sana. Saudara bisa lihat itu ya, 1,5 jam kali 7. Itu saya ngajar di STUJK. Saudara, semua saya bahas semuanya. Kenapa bangsa Israel begitu bebal? Konsep-konsep Mesias yang salah, yang menyesatkan. Nah, saudara, kita lihat dosa Israel dikatakan dalam Salomo ya, dikatakan dalam kitab Yeremia, dan juga seperti yang terjadi kepada bangsa Israel pada zaman Salomo. Saudara, meninggalkan sumber air hidup dikatakan di sana, dan menggali kolam sendiri dan bocor, tidak dapat menahan air. Akibatnya kehancuran kota Yerusalem, yaitu kehancuran bait Allah, kehancuran seluruh iman, dan semua perjanjian Tuhan hancur semuanya, dan tidak ada satu sisa pun. Seperti tembok Yerusalem dan kota Yerusalem dihancurkan Nebukadnezar, dan dihancurkan semuanya, dan perkakas semua diambil semuanya.
Saudara, dan itulah artinya kamu dibersihkan total dan tidak ada sisanya pun bangsa yang tinggal. Ketahuan semuanya. Saudara, yang dikatakan di situ dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, nanti dibaca sendiri. Nah, saudara, jadi dosanya tadi sudah saya ceritakan bagaimana ada di Tofet, bagaimana ada di Ben Hinnom, mereka mengikuti bangsa-bangsa terus kemudian membakar anaknya sendiri. Dan bukan satu dua anak, dan semua anak. Harusnya anak sulung diberikan kepada Allah yang maha tinggi, Yahweh, Yehova, Elohim. Ini diberikan kepada Molok. Saudara, anak sulung, ini perhatikan ya. Mungkin di tradisi orang-orang Batak, orang-orang Chinese ada beberapa tradisi atau yang suku-suku lain. Saudara, anak-anak sulung itu adalah pegangan dan fondasi keluarga ke masa depan. Itu anak sulung, laki-laki. Kalau anak sulung ini udah nggak dapet apa-apa dan gagal, itu keluarganya itu aib, memalukan. Sebagai anak pertama kamu nggak berfungsi, sebagai anak pertama kamu nggak bisa membangun dan mengayomi saudara-saudaramu, wah itu suatu aib. Maka Tuhan mengambil anak sulung dipersembahkan kepada dia. Ada lambangnya. Tetapi bangsa Israel waktu melawan Tuhan, dia menempatkan Molok seperti Yehova. Wah, gila, saudara, kejam sekali. Dan yang lebih kejam adalah anak-anak ini dipersembahkan dan dibakar hidup-hidup yang melawan kehendak Tuhan. Dan inilah kondisi Tuhan katakan dalam Yeremia 19 ayat 11, 12, 15 dan juga 27, 26. Sudah dikatakan, aku pecahkan bangsa ini, aku hancurkan seperti tembikar. Saudara tahu tembikar yang dipecahkan itu hancur, berkeping-keping seperti itu dan tidak bisa kembali. Dan Tuhan tidak menjanjikan mereka kembali. Hanya satu yang bisa, perjanjian baru. Tauratmu nggak bisa, ritualmu nggak bisa, imammu nggak bisa, semua nggak bisa. Hanya satu yang bisa, perjanjian baru. Anakku yang tunggal yang akan kamu bunuh. Saudara, dan itu sangat menjijikan sekali. Ya, nanti dibaca itu ya. Dan dikatakan Tuhan begini. Dan bukan hanya dihancurkan seluruh tempat kotanya semuanya, saudara. Ditunggang balikkan dan dikatakan sini, aku tidak akan berbelas kasihan. Dan inti Yehova, inti daripada Elohim, Yahweh itu adalah Allah yang bermurah hati, berbelas kasihan, penuh dengan kasih, dan dia tutup semuanya. Kasih yang menutupi dosa Tuhan tidak berikan. Binasalah kamu. Daud pernah mendapatkan satu dosa, dan waktu Tuhan tantang dia, saudara tahu apa Daud katakan? Sangat mengerikan jika engkau yang berperkara dengan aku. Siapakah aku ini? Binasalah saya. Saudara, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen, kadang-kadang kita itu nggak hormat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita itu sembarangan. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang orang-orang ya mungkin secara dunia itu kita memberikan kepada Tuhan itu yang nggak terlalu serius, yang asal-asalan gitu ya. Dan kalau Tuhan memberikan itu, dia yang terbaik, anak yang tunggal, yang dia kasih, yang dia kenan, nah gitu kan. Dia memberikan harta yang paling mulia di surga. Nah, kita orang Jawa ngomong keren-keren, tahu keren-keren. Saya pernah di satu gereja, nah itu kemudian sampai ini Pak Michael itu pernah dengar saya khotbah, nah atau saya lupa di gereja Kak Intong atau apa. Dan saya beritahu, untuk tahu orang itu rohaninya itu baik atau tidak, dan betapa matang atau tidak, levelnya seberapa, gampang. Kamu lihat uang persembahan yang ada di kotak persembahan, buka semua. Jemaat itu baik nggak? Kalau di situ ada uang lecet, masih robek-robek, jelek gitu kan, terus dikasih ke Tuhan, kamu nangis aja di situ. Kenapa? Itu mutu jemaat. Dan waktu dia mendengar saya hari itu, dan sebelum dia menjadi majelis penatua dan semuanya, waktu itu masih muda tuh. Dan dia mengatakan, begitu mendengar itu dia katakan, seumur hidup saya akan memberikan uang terbaik
yang baru ke Tuhan. Sampai hari ini. Uang 100.000 yang tertinggi dia kasih karena dia mampu, dan uang itu enggak bekas, uang baru. Saya kadang-kadang kita ini kan apa ya, Tuhan itu begitu serius menyiapkan kita dengan luar biasa, dan apa ya, segala sesuatu disupport dengan sempurna gitu kan. Kitanya itu, hati kita tuh kayak orang itu asal-asalan aja gitu. Tuhan tahu kelemahan kita, maka dia memberikan perjanjian baru. Kenapa? Karena hanya anaknya yang bisa melakukan seperti kehendak bapaknya. Nggak ada satu orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, ritual dengan sempurna. Nggak ada, saudara. Dia nantikan kapan ini Habil dibunuh, terus kemudian Nuh juga sama, mabok lagi. Aduh, Nuh itu telanjang lagi gitu. Nuh itu kurang ajar, saudara. Kita pikir Nuh itu kan sekolah mingguan bagus. Oh, Nuh, bagus, dia mimpin binatang-binatang. Kita nggak pernah bicara dosa Nuh. Teler, tahu nggak teler? Tahu teler nggak? Mabok sampai telanjang, dan itu dosa. Baru hukum Tuhan, baru hukum ini ya. Manusia semua dibinasakan. Orang yang baru masuk perjanjian, masuk ke Batra, dosa lagi. Nggak bisa. Pilih Abraham sana, dosa lagi. Pilih Daud, dosa lagi. Pilih Salomo, sami mawon. 12-13, 11-12. Terus siapa? Nah, Tuhan siapkan satu keturunanmu. Dari benihmu Adam, dari benihmu Abraham, dari benihmu Daud, dan diingatkan terus oleh Tuhan. Dan dialah yang akan menebus engkau, mendamaikan engkau, dan dia keturunanmu. Dan dialah satu-satunya bisa menyenangkanmu. Ya, saudara, kita lanjutkan ya. Oke, ini belum masuk ya. Coba saya masukkan ya. Saya share screen. Oh, ini sudah ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Ya, puji Tuhan ya. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Dan ada kedua yang kita harus tahu. Di manakah mulainya rusaknya bangsa Israel ini? Saudara perhatikan. Bukan dari jemaat, tapi dari pemimpin nabi-nabi palsu dan firman Tuhan yang disalahgunakan dan ditafsirkan dan dipakai oleh mereka dengan kuasa iblis. Kesalahan nabi palsu itu apa? Saudara, firman Tuhan itu untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk memenuhi masa depan saya, untuk menjadi pegangan saya seperti dukun. Jadi firman Tuhan, saya peralat. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan yang cocok aja dengan saya. Oh, nggak cocok ini, marah-marah, nggak mau saya. Yang cocok, Pak, ini jemaat seperti ini, jangan menyampaikan khotbah yang yang nggak disambung jemaat. Udah, ini aja, Pak. Ini, Pak, yang bagus, Pak. Ya. Abraham tambah kaya, dan tambah kaya. Ada ayatnya loh. Abraham tambah kaya, dan dia lebih kaya, dan lebih kaya lagi. Kaya. Abraham konglomerat. Nah, itu, Pak. Orang seneng, Pak. Kalau orang Kristen dengar itu, terhibur hatinya. Tapi jangan cerita dosa Abraham, Pak. Jangan cerita ini, Pak. Jangan cerita. Daud ceritakan kemenangannya, dan dia disambut oleh rakyatnya, bangsanya, menyanyikan puji-pujian. Oh, hebat Daud, kamu lebih dari Saul. Dan jika Saul ribuan orang, kamu berlaksa-laksa. Wah, bangga sekali, saudara. Tapi Daud di dalam Mazmur 22:51 mengatakan, bukan apa keberhasilanku yang ingin ku sampaikan, tapi dosaku, pelanggaranku, supaya kamu mempelajarinya. Hai bangsa Israel, aku jatuh dalam dosa. Mazmur 51. Daud sendiri ngomong. Saudara, perhatikan saudara. Kita orang Kristen dipanggil untuk menjadi penjala manusia, bukan penjaga kolam akuarium. Gereja sekarang menjadi penjaga kolam akuarium. Diperindah, kemudian ikan-ikan yang bagus, dicari semuanya. Wah, bagus sekali. Saudara, kita penjala manusia, bukan keepers of aquarium. Jadi ngasih indah-indah rumput palsu, kan gitu kan? Mainan palsu, terus kasih itu aja supaya apa? Supaya ikannya seneng.
Saudara, gereja Tuhan dalam kondisi yang mati rohani, seperti bangsa Israel. Tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mendengar peringatan Tuhan dan peringatan-peringatan yang begitu besar. Engkau sedang akan dihakimi oleh Tuhan, dan gereja sekarang berjalan menuju penghakiman Allah, bukan menuju pada keselamatan, karena gereja sudah diselamatkan. Gereja sudah diselamatkan. Gereja harus menghadap penghakiman. Apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu beritakan, apa yang kamu sampaikan, semua disampaikan di dalam